Adapun kitab yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi untuk Bani Israel. Adapun isi kandungan dalam kitab Taurat yaitu perintah untuk mengesahkan Allah, larangan menyembah patung atau berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, perintah untuk mensucikan hari Sabtu, perintah untuk menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. Adapun dalil yang berhubungan dengan Taurat ada dalam surat Al-Isra ayat 2. Selanjutnya adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi. Isi pokok kitab Injil adalah yang pertama, mengajarkan manusia kepada tauhid, yang kedua, menerangkan beberapa hukum, yang ketiga, mengajarkan hidup dengan zuhud, yang keempat, menjauhkan diri dari kerakusan dan ketamakan dunia, yang kelima, menerangkan tentang akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Injil yang sekarang sudah tidak murni lagi seperti yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Injil sekarang sudah banyak dirubah oleh para pendeta-pendeta terdahulu sesuai dengan keinginannya. Ada Injil yang mirip dengan Injil yang aslinya, yaitu namanya Injil Barnabas. Injil ini disimpan di Vatikan. Untuk mengetahui satu halamannya harus mengeluarkan $1.000.000 Amerika. Nah, yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi. Dalil yang berkaitan dengan turunnya kitab Al-Quran ada dalam surat Al-Imran ayat 3. Adapun isi pokok dalam kandungan Al-Quran yang pertama adalah akidah, yaitu merupakan pokok yang berisi ketauhidan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa. Dan di dalam Al-Quran juga banyak menjelaskan tentang sifat-sifat Allah yang lainnya, seperti yang ada di dalam Asmaul Husna, seperti Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah yang Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Mengetahui, dan lain sebagainya. Yang kedua, isi pokok dalam Al-Quran adalah ibadah. Ibadah merupakan pokok yang berisi pengajaran akan amalan-amalan pokok dalam kehidupan manusia. Contohnya seperti ibadah sholat, puasa, zakat, dan amalan lainnya. Lalu yang ketiga ada akhlak. Akhlak merupakan pokok yang berisi pengajaran maupun larangan, baik tentang akhlak karimah maupun akhlak mahmudah. Di Al-Quran dijelaskan akhlak-akhlak yang baik gitu ya, yaitu seperti berbuat baik kepada orang tua, kepada tetangga, kepada teman-teman, fakir miskin, dan lain sebagainya. Dan akhlak-akhlak tercela seperti menghujat, menghina, atau memperolok-olok. Selanjutnya ada muamalah. Muamalah merupakan pokok pengajaran hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat. Contohnya misalnya tentang riba. Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Lalu ada lagi tarik, kisah ataupun sejarah yang merupakan pokok yang berisi sejarah ataupun peristiwa yang terjadi di masa lalu sebagai pembelajaran di masa-masa yang akan datang. Contoh yang ada di dalam Al-Quran misalnya kisah tentang sapi betina, ada juga tentang kisah Nabi-Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan Nabi-Nabi yang lainnya. Lalu isi pokok Al-Quran ada yang namanya hudud. Hudud itu adalah hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kisos yang ada di dalam surat Al-Baqarah 178. Ada juga tentang bahwa yang berzina itu dirajam, ada di dalam surat An-Nur ayat 2. Lalu ada tentang pencurian, bahwa yang mencuri itu harus dipotong tangannya, ada di dalam surat Al-Maidah ayat 38. Al-Quran dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keasliannya. Ini ada di dalam surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Begitupun Al-Quran yaitu membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya,
Ini ada di dalam surat Al-Maidah ayat 48. Kami telah menurunkan Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab turun sebelumnya, dan sebagai standar terhadap kitab-kitab tersebut. Karena itu, putuskanlah perkara mereka menurut Al-Quran yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran Al-Quran yang telah datang kepadamu. Al-Quran juga merupakan mukjizat yang terbesar Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran tidak ada yang bisa membuat ayat semisal Al-Quran. Ini ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Hud ayat 13. Maka datangkanlah 10 surat yang dibuat yang menyamainya. Lalu ada di dalam surat Al-Baqarah 23, buatlah 1 surat saja yang semisal Al-Quran. Lalu ada 3 kemungkinan dalam Al-Quran. Apakah Al-Quran itu dibuat oleh manusia, dalam hal ini adalah orang Arab? Apakah Al-Quran ini adalah karangan atau buatan Nabi Muhammad? Atau ketiga, Al-Quran datang dari Allah Subhanahu. Adapun kemungkinan yang pertama, bahwa Al-Quran diciptakan oleh orang-orang Arab, itu tidak benar. Karena seperti yang tadi ditentang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba buatkan surat atau ayat semisal. Maka pada zaman itu tidak ada yang bisa membuat ayat ataupun surat semisal. Pada waktu itu ada yang namanya Musailamah Al-Kadzab. Dia mencoba membuat ayat atau surat yang semisal Al-Quran, namun isinya tidak bermakna. Bahkan ini menjadi bahan tertawaan para sahabat pada waktu itu. Berikut cuplikan film Musailamah Al-Kadzab ketika dia membuat ayat-ayat palsu. سمعت آية من قرآن محمد يتلوها أبي بن كعب على الرجال بن عنفوة فيها من الإعجاز ما يبهر الألباب. ما هي؟ تقول: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Layaknya seorang nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Musailamah juga mengaku mendapatkan wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allah! 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 لقد أنعم الله على الحبلى أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشا. سبحان الله، سبحان الله، كيف كنا نتحدث عن آية خلق الإنسان في قرآن محمد ثم نزلت هذه الآية وكأنها تكملة لها. أجل، هو الأول وأنا التالي، هو يؤسس وأنا أبني. Ia juga mencoba membuat bahasa yang menandingi Al-Quran. لا كف يدك. Salah satu ayat yang digubah oleh Musailamah adalah kalimat yang menceritakan hewan katak. وقد جعلها الله لكم آية. كيف؟ قال ربنا يا ضفدع بنت ضفدعين نقي ما تنق أعلاك في الماء وأسفلك في الطين لا الشاربة النعيم ولا الماء تعكرين.
Kalau Musailamah dia membuat sendiri tapi dengan aroma Quran, dengan gaya Quran. Kalau Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Adiyat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, dan seterusnya. Musailamah al-Kadzdzab membuat kurang lebih dengan lirik yang mirip, tapi arti tidak ada sama sekali, artinya kosong, tidak penuh, tidak ada nilainya. Dia mengatakan, membuat sebuah kalimat, wat-tahinati tahna, wal ajinati ajna, kemudian wal khabizat khubza, wal laqimat luqma. Kelihatan sama tapi jauh sekali. Ini bicara layaknya seorang koki menyampaikan tentang menu masakan. Kan itu tentu hal remeh-temeh, bukan urusan Al-Qur'anul Karim. Apa artinya at-tahina tahna? Wat-tahina tahna adalah demi para wanita yang mengadoni kue. Apa hubungannya? Tidak ada sama sekali maknanya. Demi mereka yang membuat adonan kue itu, demi para pembuat roti, dan demi mereka yang memakannya. Sama sekali tidak ada maknanya. Ini hanya sebuah urusan makan. Laqad akhbartuka ma qalahu Muhammad. Dengan jumlah pengikut yang semakin banyak, Musailamah semakin percaya diri menyatakan kenabiannya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Yang kedua, apakah Al-Quran itu ada buatan Nabi Muhammad SAW? Ini juga mustahil, karena ada yang namanya hadis. Gaya bahasa hadis dengan gaya bahasa Al-Quran tentu berbeda. Lalu di dalam Al-Quran juga ada semacam teguran kepada Rasulullah. Jadi tidak mungkin kalau Rasulullah membuat Al-Quran namun di situ ada teguran bagi beliau. Di dalam Al-Quran juga terdapat sejarah-sejarah masa lalu di mana tidak mungkin juga Rasulullah mengetahuinya, seperti sejarah Nabi Musa dengan Fir'aunnya, sejarah Nabi Yusuf, dan sejarah nabi-nabi yang lainnya. Lalu ada lagi tentang penciptaan manusia di alam rahim. Seperti manusia itu berasal dari air ya, atau nutfah, lalu menjadi alaqat, jadi mugot. Nah itu merupakan ilmu sains yang pada zaman dulu nggak mungkin ada USG, tapi di dalam Al-Quran dijelaskan tentang proses pembuatan manusia di alam rahim. Itulah salah satu kemukjizatan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.